Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips kapan waktu yang tepat untuk mencabut telur merpati agar giring keras. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber ALDP. Nah, sebelum saya bahas kapan waktu yang tepat untuk mencabut telur, yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja kapan waktu yang tepat untuk mencabut telur agar giring keras. Mungkin pemula ya atau adik-adik kita yang merasa kebingungan kapan sih waktu yang tepat, untuk mencabut telur agar giring keras. Nah, ini ada pertanyaan, Bang, merpati saya ini masih piikan, masih bahan. Nah, itu telurnya itu satu, udah ditungguin beberapa hari nggak nelur-nelur. Nah, itu gimana baiknya? Saran saya, biarkan merpatinya itu suruh mengerami telur dulu. Biarkan selama biasanya 1 minggu teman-teman, atau 5 hari, tergantung dari kapan dia bertelur. Terus kapan dia nggak bertelur. Jadi seumpama hari bertelur hari Senin, kita tungguin nih. Selasa nggak nelur, Rabu nggak nelur, Kamis nggak nelur. Nah, itu cabut telurnya ketika hari Sabtu malam Minggu. Teman-teman harus diingat. Nah, adapun nih yang bertanya ya, ketika hari Jumat nih, hari Jumat bertelur, terus hari Sabtu kan tidak bertelur, terus hari Minggunya bertelur, itu kapan waktu yang tepat untuk mencabut telurnya? Ini kebingungan. Nah, kalau kalian punya merpati seperti itu yang telat bertelur, tidak rutin bertelur, kadang rutin nelurnya hari Rabu, hari Kamis, emang kita dihadapi untuk masalah kebingungan. Nah, kalian nggak usah khawatir, kalian tinggal ingetin berapa hari ketika merpati itu bertelur. Jadi patokan kan harusnya itu malam Minggu, Sabtu malam Minggu. Nah, ketika tidak bertelur tidak di hari Senin, tetapi di hari yang lain, kalian nggak usah bingung. Kalian tinggal hitung aja dari hari Senin nih. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu lagi nih. Cabut telur 6 hari. Nah, kalian tinggal hitung saja kapan merpati itu bertelur. Seumpama di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu tinggal hitung aja. Sabtu sampai berapa hari apa ini? Hari apa sampai 6 hari. Jadi kan berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Nah, itu Kamis kalian cabut telurnya. Tetapi setelah dicabut, kalian jangan giringkan dulu. Kalian pisahkan merpatinya. Kalian pisahkan, otomatis kalian ini ketinggalan giringan, teman-teman. Yang lain sudah pada giring, bahkan sudah ikut lomba, tetapi kalian baru cabut telur. Karena merpatinya itu telat. Jadi gini teman-teman, itu sudah otomatis ya. Kalau merpati yang telat bertelur itu bakalan jelek giringnya. Cuman kalian nggak usah bingung, nggak usah khawatir, saya punya solusinya. Jadi yang terpenting itu ketika merpati kalian seperti ini, usahakan kalian ganti betina. Carikan merpati betinaan itu yang rutin bertelur, yang bertelurnya tepat. Carikan teman-teman kalau pengen merpati kalian ini bagus ke depannya. Jadi jangan ditanyakan lagi ya, kapan waktu yang tepat untuk mencabut telur agar giring keras. Jadi waktu yang tepat ya sebenarnya itu hari Sabtu malam Minggu, teman-teman. Cuman terkendala atau ada kalanya merpati betinan kita ini telat bertelur. Nah, solusinya itu sebelum kalian melakukan hal-hal yang aneh seperti mengganti betinaan, mencarikan betinaan, alangkah lebih baiknya kalian ketika hari Senin
mengganjal merpatinya dengan telur palsu atau memancing merpatinya dengan telur palsu terlebih dahulu. Nah, itu biasanya ada merpati yang mau mengeram, ada yang tidak. Nah, ketika tidak mau mengeram, kalian boleh pisahkan. Tetapi karena kalian sayang dengan ibaratnya telurnya, jadi kalian itu menunggu sampai betinanya memang benar-benar bertelur. Terus ada lagi karena masih giring nih si merpati ini, jadi kalian masih asik memainkannya. Jadi kalian terus-terusan memainkannya sampai merpati itu bertelur. Cuman kalau saya pribadi itu sebelum merpatinya tidak bertelur, mengetahui merpati ini telat bertelur, ya saya pancing teman-teman. Setiap hari Senin itu pancing telur. Nah, itu boleh pakai telur palsu, boleh pakai telur mainan. Nah, ketika merpatinya tidak mau mengerami telur, ya saya pisahkan. Cuman ini biasanya saya lakukan sampai 3 kali pancing telur. Nah, kalau 3 kali ini pancing telur, merpatinya tetap aja nggak nelur, bahkan telurnya telat-telatan terus, ya wajib saya ganti merpati betinaannya. Jadi sekali lagi, kalau kalian pengen sayang nih dengan si betinaannya, karena ini udah dipasangkan dengan merpati betinaan yang sudah bisa diternak atau anaknya itu sudah bisa diambil. Nah, jadi kalian nggak mau menggantinya, pengennya bertelur, nanti telurnya diambil, diramin ke yang lain, terus yang merpati ininya mau digiringan kembali. Itu tetap teman-teman nggak usah khawatir, tinggal teman-teman istirahatkan merpatinya selama 6 hari. Nah, hari apa aja berarti. Nanti setelah itu kalian ngikutin lagi giringan. Nah, setelah 6 hari misalkan ini kan ngaco nih, kalian otomatis sudah tertinggal jauh dengan yang lainnya. Yang lainnya itu udah pasti udah dimainkan, bahkan udah ada yang biasanya bertelur kembali. Jadi ketika kalian merpatinya giring, yang lainnya sudah pada bertelur. Nah, kalian setting teman-teman, ketika kalian udah telat seperti itu, karena kalian menunggu telurnya nih mau diambil, ya kalian ketika sudah 6 hari, seumpama jatuhnya di hari Kamis. Nah, Kamis kan otomatis yang lain sudah pada giring, kalian belum. Kalian baru cabut telur. Nah, ini masalahnya. Terus kalian bingung nih, apa yang harus dilakukan? Kalian nggak usah bingung, jangan satukan kedua merpati ini, teman-teman. Kalian pisahkan dulu sampai nunggu giringan yang tadi itu bertelur. Terus nunggu lagi. Nah, itu lumayan teman-teman. Hitung-hitung kalian merpati kalian itu istirahat panjang, agak panjang ya teman-teman. Cuman ini kalau merpati demikian itu biasanya kurang stabil, kurang bagus nanti ke depannya teman-teman. Karena merpatinya itu kelamaan beristirahat. Yang merpati jantannya nih, ya solusinya ya kalian harus mencarikan betinaan yang benar-benar tepat bertelur, rutin bertelur. Carikan teman-teman agar hasilnya itu lebih mantap lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya nih, ada lagi pertanyaan dari teman-teman kita nih, telurnya 1 dia masih piyikan. Nah, itu wajar teman-teman. Saya juga sering mengalami merpati yang masih muda, masih piyikan betinanya. Terus perdana bertelur itu telurnya 1 teman-teman. Nah, nanti telur berikutnya itu biasanya 2 teman-teman. Itu nggak apa-apa, tetap kalian suruh istirahatkan selama 6 hari atau 5 hari, 6 sampai 5 hari teman-teman. Itu sudah cukup memulihkan tenaga merpati. Jadi kalian percuma kalau kalian mengandalkan hanya jamu-jamuan, obat-obatan, terus kalian tidak mengistirahatkan merpatinya, itu niscaya si merpati itu tenaganya nggak bakalan maksimal, staminanya juga bakalan terkuras. Karena merpati ini bukan robot teman-teman. Jadi merpati ini sama halnya kayak kita manusia, dia juga membutuhkan istirahat. Nah, istirahat yang tepat, ya ini pertanyaan teman-teman yang ditanyakan itu dalam artian berapa hari, kapan kita mencabut telurnya. Pada umumnya itu malam minggu ya. Cuman kalau kalian memiliki kendala seperti ini, kalian tinggal ngikutin aja cara saya. Jadi dihitung semua dari hari Jumat. Nah, ini kan Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Nah, berarti hari Kamis malam Jumat kalian cabut tuh telurnya. Nah, terus setelah cabut itu kalian jangan disatukan dulu teman-teman. Kalian ikuti giringan yang tadi, yang awal. Kan ini kan udah ketinggal nih.
Jadi jangan langsung disatuin terus digiringkan. Nanti bakalan terus-terusan kayak gitu terus. Kalian nanti tidak akan menemukan settingan. Nah, terus solusi yang bagusnya selain ganti betinaan yang tepat bertelur, rutin bertelur, kalian bisa pakai pancing telur. Nah, saya juga udah bahas itu videonya, gimana cara mancing telur yang baik dan benar. Terus gimana ganti jodoh ketika merpati sedang giring, dan masih banyak lagi. Jadi di sini sudah paham belum nih teman-teman caranya? Jadi kapan waktunya yang tepat? Yaitu waktunya ya istirahatnya teman-teman. Jadi istirahat itu yang dibutuhkan merpati itu istirahat yang tepat kalau menurut saya. Jadi kalau untuk mencabut telur rata-rata itu malam Minggu, terus Minggu malam Senin. Nah, itu pun dilihat dari kinerja merpatinya. Kadang merpatinya nih hari Rabu udah bagus giringnya, ya kita majuin sedikit. Nah, kalau merpatinya di hari Kamis masih jelek, ya kita mundurin cabut telurnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini kita dibutuhkan pengalaman juga teman. Cuman udah pada ininya dasarnya setiap malam Minggu itu udah cabut telur. Nanti masih panjang lagi, masih banyak lagi ketika merpatinya di giringan atau di hari Minggu itu bertelur kan. Kadang ada yang bertelur ketika lagi dilatih bertelur. Nah, itu berarti terlalu cepat kalian mencabut merpatinya. Nah, kalian mundurkan untuk mencabut merpatinya. Nah, di sini kan saya tidak tahu nih teman-teman, merpati kalian yang betinaannya itu gimana. Nah, biasanya merpati betinaan setelah kawin pertama, nah setelah 5 hari ke depan itu dia pasti bertelur. Jadi kawin pertama, kawin kedua, kawin ketiga ini sudah mengandung. Nah, disitulah puncak atau merpatinya bakalan giring dengan sendirinya, karena naluri si merpatinya itu memang demikian teman-teman. Jadi setiap merpati betinaan mengandung itu otomatis sudah giring sendiri sang jantannya. Nah, setelah giring 3-4 hari itu merpatinya bertelur. Nah, itu yang normal teman-teman. Nah, kalau kita punya merpati yang jarang kita rawat, bahkan jarang kita kasih vitamin, jarang kita kasih grid yang betinaannya nih, alhasil merpatinya itu mancet bertelur, tidak bertelur, terus telat bertelur. Banyak hal-hal yang akan kalian alami. Jadi itu wajar. Terus solusinya gimana? Solusinya kalian rawat betinanya dengan baik, jandanya pun dengan baik, atur kawinnya, terus atur juga pola makannya, pola kawin juga diatur, perbanyak kawin antara merpati jantan dan betinanya ini nih. Kalian harus perhatikan berapa kali dia kawin. Nah, usahakan itu stabil. Jadi kalau sumama sehari, hari ini 2, nah terus besoknya itu 1. Nah, kalian gimana caranya itu agar 2? Nah, itu bisa kalian kawinkan di malam hari. Saya juga udah pernah bahas videonya, silahkan cek saja apa manfaat merpati kawin di malam hari. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sebetulnya nggak ada waktu yang pas atau waktu yang terbaik untuk mencabut telur. Yang dimaksud sini kan jadi berapa hari merpati kita itu harus istirahat agar bisa digiringkan kembali. Jadi kalau kalian punya merpati terus bertelur, sudah 2 terus kalian cabut tanpa istirahat, alhasil merpati kalian itu tenaganya belum pulih, masih dalam kelelahan, dan masih banyak lagi. Dan itu pun biasanya kalian akan mendapati merpatinya susah giring. Jadi ketika kalian benar menerapkan untuk merpati kalian ini agar istirahat selama 5-6 hari, nah itulah kuncinya teman-teman. Jadi nanti merpati kalian itu bakalan ketika cabut telur giring keras. Makanya kita setting itu gimana caranya merpati betinaan ini nelur di hari Senin sore atau Minggu sore setelah latihan atau setelah lomba. Itu bagus banget teman-teman. Ketika merpatinya mendekati mau bertelur itu giringnya juga pasti akan ngeket. Nah, usahakan ini stabil. Jadi setiap giringan seperti itu. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman. Jadi kapan waktu yang tepat untuk mencabut telur agar giring merpati. Sebetulnya bukan waktu yang tepat mencabut telurnya. Jadi berapa lama merpati itu mengerami telur agar tenaganya itu pulih kembali. Jadi lamanya kurang lebih 5-6 hari. Jika kalian mengistirahatkan merpati kurang dari 5-6 hari,
itu biasanya merpatinya loyo, terus merpatinya itu susah digiringkan, giringnya jelek, giringnya kendor. Kenapa seperti itu? Karena merpati masih dalam keadaan kecapean atau otot-ototnya itu masih pada sakit, ibaratnya masih pegel-pegel. Nah, kalian ketika mengeram itulah waktu yang tepat kita memberikan jamu, asupan nutrisi yang baik, terus makanan yang terbaik, jamu pun yang terbaik. Nah, jamunya apa Bang? Jamunya pakai jamu hebat, itu cepat sekali untuk memulihkan tenaga dan stamina merpati. Jadi ketika kalian rutin, ketika merpatinya mengerami telur, kalian kasih jamu hebat. Nah, setelah itu bakalan setelah cabut telur, nah dia bakalan otomatis giring sendiri. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan kapan pencabutan merpati yang tepat. Jadi kembali lagi, bukan pencabutan ya. Kalau pencabutan standarnya umumnya itu di hari Sabtu malam Minggu. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan nelurnya telat dan lain sebagainya sudah saya jelaskan juga. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.